Malah sekarang kan sama netizen kamu dibilang imam monyet itu. Walah Zik udah tua kayak gitu. Dan bisanya cuma nantang aja itu tuh nantang aja. Itu nggak usah ngajak perang, nggak usah apa-apa. Kamu ditantang TIJ itu berkali-kali. Ya juga sama si Bahar. Ayo kita perangi, siap tempur, siap. Alah, sejak dulu kamu nantang aja kerjaan. Cebol nantang jadi. Kalau disingkat itu boltang, cebol tukang nantang. Laporkan polisi kalau enggak. Kemarin saya klarifikasi kata monyet itu oh ini langsung keder macam-macam. Enggak keder. Laporkan aja. Sekarang laporkan. Alih-alih takut Gus Fuad, saudara sekalian, bahkan beliau ya ketika dilaporkan ke polisi oleh klan Ba'alwi menantang balik. Ini ajang kita buktikan ketika kita bertemu di pengadilan. Siapakah yang mempunyai nasab palsu dan menipu rakyat Indonesia selama ini, saudara sekalian. Itulah Gus Fuad ketika dilaporkan ke polisi, bukannya takut tapi malah menantang balik. Silahkan, di sanalah kita akan beradu di pengadilan, saudara sekalian. Apakah klan Ba'alwi akan berani untuk beradu argumen di pengadilan nanti dengan Gus Fuad dan kawan-kawan, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak penjelasan dari Gus Fuad. Silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Semoga semua makhluk berbahagia. Syuting ini jam 11 pagi, hari Ahad, Minggu, hari ke-30 bulan Ramadan tahun ini. Semalaman saya belum tidur, makanya kelihatan pucat dan yang lain-lain gitu. Dan puasa. Jadi jangan salah paham. Kayak kemarin saya bikin video tentang klarifikasi tentang kata monyet itu ya. Wah kok pucat? Ya karena semalam nggak tidur saya. Biasanya kalau Ramadan tidurnya saya pagi atau siang, atau pagi sampai siang. Tuh. Nah, ini perihal si Habib Rizik ya, si Rizik Sihab yang imam besar bajingan. Nanti kan imam besar FPI itu kata Gus Dur kan organisasi bajingan. Jadi imam besar bajingan. Ya, saya setuju dengan Kiai Nur Yahya. Jangan marah-marah sih, kamu udah tua itu. Jembut aja udah putih itu. Ya, marah-marah nanti serangan jantung apa stroke. Ya dah. Biasanya orang cebol kayak kamu itu ya mudah kena stroke soalnya kalau teriak-teriak gitu. Aku aja sekarang juga nggak usah teriak-teriak apalagi puasa ya. Kamu bilang ormas monyet didukung jenderal monyet dan lain-lain yang kamu tantang-tantang itu yang kamu maksudkan pribumi kan. Satu, kamu udah tua, ngaku dokter meskipun disertasimu nggak jelas ya. Aku dokter tapi ya kelasmu ternyata ya cuma pemalsu ya, makanya pantas nasabmu itu palsu dan plagiat aja. Kata monyet ini kan baru-baru ini viral setelah saya mengucapkan kata monyet dan kamu nggak kreatif sama sekali, Zik. Malah sekarang kan sama netizen kamu dibilang imam monyet itu. Walah Zik udah tua kayak gitu. Dan bisanya cuma nantang aja itu tuh nantang aja. Itu nggak usah ngajak perang, nggak usah apa-apa. Kamu ditantang TIJ itu berkali-kali. Ya juga sama si Bahar. Menantang perang, nantang tes DNA aja. Nggak jelas kamu nggak berani. Jadi untuk Rizik dan untuk Bahar kan ngancem-ngancem saya juga. Katanya uangku cuma sekilas-sekilas. Soalnya saya nonton wajah Bahar dan wajah Rizik itu jujur aja. Lebih dari setengah menit itu saya nggak sanggup. Kenapa? Ya saya melihat neraka ya masalah. Dua orang itu wajah penghuni neraka. Kenapa saya bilang gitu? Lah nipu umatnya Rasulullah. Aku keturunan Nabi, ya. Terus sekarang sudah terbukti
bukan keturunan Nabi, masih ngaku-ngaku keturunan Nabi, ya kan, neraka. Ngaku keturunan Nabi, ngerusak agama Islam, ngerusak citra Rasulullah, ngerusak Pancasila, ngerusak Bhinneka Tunggal Ika, mengajari pribumi yang berbudi luhur dengan perilaku yang barbar jahiliyah, ya. Dulu kan nggak ada caci maki macam-macam di Indonesia. Setelah ada itu kan, setelah ada Rizik Syihab. Jadi kalau netizen Indonesia itu terkenal tukang caci maki, lah itu atas jasanya si Congor Rizik Syihab. Nah dulu nggak kayak begini, sejak Rizik Syihab itu terkenal. Ya saya jujur aja dulu juga mengidolakan muhibinnya si Habib Bahar sama Rizik, ya, karena saya anggap turunan Nabi. Sekarang ternyata batal. DNA Nabi kemana? Saya masih ingat tuh kata si Rizik itu. DNA Nabi kemana? DNA antum kemana? DNA Nabi itu J1, DNA antum itu gatel G, Rizik sama kamu Bahar. Tes DNA aja nggak berani kok. Ayo kita perangi, siap tempur, siap. Alah, sejak dulu kamu nantang aja kerjaan. Cebol nantang, jadi kalau disingkat itu boltang, cebol tukang nantang. Laporkan polisi kalau enggak. Kemarin saya klarifikasi kata monyet itu oh ini langsung keder macam-macam. Enggak keder. Laporkan aja. Sekarang laporkan. Ya, sama si Bahar itu ya banyak bacot aja. Itu ditantang TIJ juga si Bahar itu. Ini ditantang anak teman-teman Banyumas, nantang duel. Kalau saya nggak nantang, males. Tuh, ya, saran saya ini, nasihat saya untuk Habib Sopo Mahlali jenenge, Habib Monyet, Habib Rizik sama Habib Bahar. Udahlah sekarang kalian berdua, kalau kalian mau nasibnya berubah menjadi bahagia fit dunia wal akhirah. Nasihat saya, kalau kalian ingin hidup bahagia fit dunia wal akhirah, tidak masuk neraka dunia maupun neraka akhirat, satu, ngaku di depan publik bahwa antum berdua dari secara garis paternal terbukti bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Yang kedua, kalian kan korban halusinasi leluhur kalian yang ngaku keturunan Nabi, yaitu kalian deklarkan bahwa itu keliru ternyata menurut ilmu pengetahuan. Yang kedua, kalian kan juga korban doktrinasi leluhur kalian, Habib Ba'lawi dari Yaman yang penuh dengan khurafat dan kesesatan itu, ya kalian mengaku di depan publik sebagai korban itu dan berjanji untuk berhenti meyakini dogma doktrin leluhur kalian yang sesat itu di depan publik, ya, dan bertobat pada Allah. Yang ketiga, minta maaf kepada bangsa Indonesia dan umat Islam pada khususnya, karena telah merusak citra baik Rasulullah, telah merusak ajaran Rasulullah, telah menyesatkan umat. Itu yang ketiga, ya. Yang keempat, kalian berjanji untuk tidak melanjutkan 3 hal tersebut di atas. Tuh. Nah itu, dan begitu itu kalian bisa masuk surga, di dunia wal akhirah surga. Tidak masuk neraka. Halo, sini, Bapak lagi ngevlog ini, sebentar ya. Jadi itu, bentar ya. Kalau untuk yang lain-lain ya ya gitu aja lah. Habib Bahar, Habib Semit, Habib apa angel banget mah. Imam bajingan itu. Rizik, wah John. Ya, siang-siang Ramadan. Loadingnya. Tuh. Ya. Kalau enggak nanti badai.
Dan ya sekarang nggak saatnya lagi siap perang, siap siap nanti diparodikan sama TIJ. Ya, jadi aku juga nggak usah jawab. Ini kan mungkin teman-teman berharap Gus Wan kembali ke jati dirinya, yaitu ngomong-ngomong teriak-teriak. Wah, itu acting itu. Ya, saya pribadinya lembut. Tanya teman-teman yang semua yang pernah kesini. Atau mungkin saya nggak teriak-teriak karena ini Ramadan siang, ya teriak-teriak nanti lapar. Itu ya. Ini badai segera tiba, Zik Rizik sama Har Bahar. Nah, sebelum itu datang murka Allah sebelum menimpa kalian dan klan kalian semua. Nggak ada yang bisa melindungi dari murka Allah. Sekali lagi saya sarankan kalian bertobat dengan 4 langkah tadi. Sampaikan ke Rizik. Ini Rizik kan nggak berani nonton video saya soalnya. Si Bahar juga nggak pernah berani nonton video saya. Juga nggak berani nonton videonya TIJ. Karena sakit hati. Takut kalau mendapat kebenaran. Nah ini si Muhibinnya itu. Oh ya, satu hal terakhir ya. Pesan untuk Pak TNI Polri, kayaknya orang seperti Rizik, seperti Bahar itu ya. Bahar itu berubah ya sekarang. Biasanya kan teriak-teriak anjing, babi dan lain-lain, menghina ulama Nusantara, anjing, babi dan seterusnya kan. Sekarang agak lembut lah. Ya mungkin karena ganti kelamin apa ya? Jangan-jangan alat kelaminnya diganti alat kelamin perempuan dan menstruasi gitu. Sekarang kok nggak garang nggak kamu Har Bahar? Udah jadi penakut apa kamu? Udah merasa kalah apa kok nggak berani teriak-teriak menghunus pedang segala macam? Kan kemarin kerjaanmu kan gitu dong. Atau kamu kemarin yang gitu-gitu tuh karena pakai obat apa gimana? Terus sekarang kehabisan obat apa gimana? Versi TIJ kan kamu pakai obat nyamuk apa obat apa. Itu ya. Terus kamu aneh juga ya si Bahar itu mau lapor polisi ya kemarin, katanya kamu kan bilang lapor polisi itu orang coklat, polisi itu setan apa loh. Sekarang kok kamu lapor apa nggak diketahuin bapak-bapak polisi, nanti kamu kalau lapor polisi kok jadi cengeng cemen. Ngar, udah merasa mau mampus apa gimana kamu Har? Kelanmu udah runtuh apa gimana Har? Dan untuk Muhibin pribumi, ya, Muhibin Habib yang pribumi, tolong sadar gitu. Kalau ada perang macam-macam, kalau terpaksa bunuh-bunuhan antara pribumi dengan Habib, itu saya pesan juga untuk teman-teman pribumi. Jangan bunuh Muhibin, karena Muhibin itu sama pribumi. Kalau terpaksa bunuh-bunuhan, perang-perangan setelahnya begitu, ya yang dibunuh itu Habibnya aja. Jangan Muhibinnya cukup dipukul sampai pingsan, diikat, nanti diceramai, diikutkan program deradikalisasi dan normalisasi, bawa ke RS jiwa apa gimana, di ru'yah supaya sihirnya Habib yang nempel di jiwa Muhibin itu hilang. Itu ya saja yang bisa saya sampaikan. Minta maaf, minta ampun, minta ridho kalau keliru, kalau salah, kalau tidak berkenan kepada siapapun, termasuk kepada Al-Habib Rizik dan Al-Habib Bahar. Ini maksud saya baik, bernasihat at-tinu an-nasihah, ya, agama itu kan nasihat. Ya. Yang ngomong dato aneh apa, dato ente, ya, Rasulullah itu bukan dato ente, Bib. Dato ente itu you, ya. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum. Salam Pancasila. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi apa yang disampaikan oleh Gus Fuad ya terkait dengan klarifikasi beliau yang memang akhir-akhir ini lagi viral ya dengan perkataan beliau yang tanda kutip monyet ini, saudara sekalian. Nah, ini memang kalau kita lihat dari segi pembicaraan Gus Fuad secara langsung memang itu salah, saudara sekalian. Namun kalau kita teliti, kenapa Gus Fuad ini menyatakan
sampai menyatakan kata-kata itu. Kalau kita teliti lebih dan mendalam lagi, bukan seperti itu maksudnya, saudara sekalian. Ya, sama seperti Bahar bin Smith, saudara sekalian, ketika menyatakan kera-kera bersobrak dan lain sebagainya. Ya, ini memang hal yang apa ya, biasa terjadi, saudara sekalian. Ya, dan ini memang kenapa kita bingung juga, kenapa Rizik Sihab dan kawan-kawan dia yang keronjotan, saudara sekalian. Padahal ketika mereka, Rizik Sihab, menghina sebagian tokoh NU, saudara sekalian, merendahkan para kiai, itu tidak ada yang sampai seperti ini, sampai menantang perang, saudara sekalian. Nah, karena itu memang benar apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Nur Ihya, ya saudara sekalian, Rizik Sihab kita sudah tua, kata beliau. Ya memang seperti itu, seharusnya kita lebih bijaksana, lebih meredam suasana, bukan malah mengungkit-ungkit lalu kemudian membakar semangat untuk berperang, saudara sekalian. Kasihan orang-orang yang berperang meninggalkan keluarga, sanak familinya, saudara sekalian. Yang namanya perang itu tidak ada enaknya, baik yang kalah maupun yang menang, saudara sekalian. Dan Gus Fuad memang dalam posisi ini benar, saudara sekalian. Dan memang tepat posisi Gus Fuad ketika menurut sebagian orang apa yang dikatakan itu salah. Ya, beliau minta maaf, saudara sekalian. Ya, ini harusnya yang dilakukan oleh seorang yang laki-laki. Pendekar sejati harus seperti itu. Mau mengakui kesalahannya ketika salah. Bukan seperti Rizik Sihab, saudara sekalian. Ketika dia menyatakan Gus Dur itu buta mata buta hati, memang itu adalah rasis yang sangat luar biasa ya, saudara sekalian. Apakah sampai sekarang pernah dia minta maaf kepada Gus Dur, saudara sekalian? Tidak pernah, saudara sekalian. Nah, ketika ada orang lain yang menyatakan hal yang demikian, nah, ini hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia katakan oleh Rizik Sihab ini. Dan memang Rizik Sihab ketika menantang perang, demo, teriak-teriak dulu sebelum adanya tesis Kiai Jamaluddin, orang mungkin akan segan. Ketika dia mengancam, orang mungkin akan ketakutan, saudara sekalian. Namun setelah datanya tesis Kiai Jamaluddin, itu semua berubah, saudara sekalian. Dengan status mereka yang sebelum adanya tesis Kiai Jamaluddin, semua orang percaya bahwa mereka keturunan Nabi. Orang akan semakin segan untuk menegur ataupun melarangnya atau melawannya bahkan, saudara sekalian. Namun sekarang ini memang lagi apa ya, lagi lucu-lucunya. Ketika Rizik Sihab menentang perang, itu bahkan di Bayumas itu langsung direspon, saudara sekalian. Bahkan mereka, beberapa orang yang ikut serta di dalam menyuarakan tantangan perang Rizik ini, saudara sekalian, itu kalau kita lihat siap duel dengan Rizik Sihab, 1 lawan 1, saudara sekalian. Apakah dia berani? Ya, tentunya mereka ketika berbicara hal itu, mereka memikirkannya dengan hal yang matang sekali, saudara sekalian. Ini Bayumas, saudara sekalian. Nah, apa yang disampaikan oleh Gus Puar memang benar. Ketika digugat di pengadilan, ini memang akan menjadi hal yang mau menakutkan bagi Mbak Alwi juga. Kenapa? Ketika di pengadilan, semuanya akan terbongkar di sana. Bahkan nanti ya, majelis hakim akan tertarik dengan pembahasan ini. Lalu kemudian akan dituntut apakah mereka benar-benar cucu Nabi. Karena ini bukan main-main. Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia. Kita harus jaga nasab suci beliau. Jangan sampai ada cantolan-cantolan dicangkok-cangkok oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Orang yang ingin memanfaatkan kebesaran Nabi Muhammad melalui zuriyahnya, nasab suci beliau untuk kepentingan kelompok mereka, saudara sekalian. Ya, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Gus Puat tadi bisa kita cermati bersama, saudara sekalian. Ya, mungkin hanya itu saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.